Shalom Bapak Ibu teman-teman. Oh, yang di belakang sudah lambaikan tangan. Teman-teman boleh maju ke depan gak ya? Maju yuk ke depan yuk. Lebih enak, lebih nyatu dengan kita pemuji. Yuk, ayo yang di belakang boleh ke depan sedikit. Mungkin di tengah juga bisa diisi dulu, gak apa-apa. Yuk, isi yuk. Kelihatannya teman-teman kita masih banyak yang cuti ya hari ini. Yang di belakang, Kak, majuan yuk, ayo. Masih belum banyak yang datang. Kita maju lagi ya. Yang di tengah sini boleh maju sedikit. Yuk. Nah, yang baru datang boleh di depan sedikit yuk. Ayo, majuan lebih enak deh. Kalau mendekat dengan kami yang ada di mimbar ini lebih menyatu kita. Terus memuji Tuhannya itu lebih intim. Ya, kalau jauh nggak kelihatan. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita di hadapan Tuhan. Teduhkan jiwamu. Tundukkan kepala. Mari kita beri sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah kesibukan kami mengingat Engkau untuk kembali datang di tempat ini, memuliakan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan mampukan kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Urapan Allah ada bersama dengan kami, semua yang bertugas, teristimewa Bapak Pendeta Hilard, Bapak Vincent Hilard. Kiranya apa yang menjadi kehendak-Mu yang terucap dari bibir hamba-Mu. Inilah kami Bapa, biarlah malaikat bersama dengan kami. Sorga bersorak-sorai mendengar pujian kami. Karena kami sungguh mencintai Engkau dan menjadikan Engkau satu-satunya kehidupan andalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang mengasihi Tuhan mengatakan amin. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya
katakan satu-satunya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan kami yang hidup, satu-satunya yang kami mau beri hidup kami buat Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kami Engkau yang kami percaya. Inilah kami Tuhan, Engkau memulihkan kami Tuhan. Mari kita kembali katakan satu-satu yang kami andalkan dengan hati yang tulus. Haleluya, haleluya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dalam kehidupan kita. Kami akan terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Kuduskan kami Bapa, layakan kami untuk menyenangkan hati-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Boleh tengok kiri kanan yang kelamaan cuti. Berapa lama cuti ya, nggak ketemu lama. Berikan salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari memuji nama Tuhan. Yeay. Sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama. Oh, sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia.
namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Memerintah dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau dengar firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Vincent Gilan. Amin. Firman yang akan mengubahkan kita semua. Biarkan Roh Kudus mengalir sekarang, mencakapkan kita, membuat telinga kita semakin indah untuk mendengar suara yang ajaib yang akan mengubah kita hari ini menjadi pribadi-pribadi yang diberkati, yang memberkati. Jadikan Tuhan satu-satunya cinta dalam hidup kita, harapan dunia kita. Tanpa mengharapkan imbalan apapun, Dia layak terima itu. The love of my life, You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade You for silver and gold. I wouldn't trade You for riches untold. You are my everything. I wouldn't take one step. I wouldn't take one step without You. I could never go on. I couldn't live one day without You. I don't have the strength to make it on my own. Yes, You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade You for silver and gold.
wouldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver and gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Saya rindu kembali katakan, you are the love of my life. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than the world to me. I wouldn't trade you. Amen, Jesus. Hallelujah. I wouldn't trade you. Hallelujah. Hallelujah. You are my everything. Kembali sama-sama katakan, I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. Come on. You are, yes, Jesus, love of my life. Yeah, yeah, yeah. You are the hope that I cling to. You mean more than this world. Katakan dengan sungguh, I wouldn't trade you for silver and gold. Jesus, I wouldn't trade you for riches untold. Yes, you are my everything. Yes, you are, you are my everything. Kembali katakan, you are. Dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Pendeta Vincent maju ke depan. You are my everything. You are here, Lord. Touch everyone. Yes. This is the moment, this is the time, perfect time. Ini waktu yang tepat. Ini waktu yang telah Engkau tentukan bagi setiap kami untuk berada di rumah-Mu, in your mighty presence, untuk menerima bagian yang terbaik. Terima kasih Roh Kudus, you are most welcome. Engkau sangat kami sambut di tengah-tengah kami dan di dalam kami. We love you, we love you, we love you, we love you, we love you. We love you. Yes. We love you. We love you. You are the love of our life. Terima kasih Bapa, dalam cinta-Mu yang mengalir deras dalam hidup kami boleh mendengar firman-Mu. Biarkan kami mengalir di dalam arus deras-Mu, firman-Mu, pewahyuan-Mu, kasih-Mu, jamahan-Mu.
bagi setiap kami di siang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu di tengah-tengah panggilan hidup kami, di dalam pekerjaan kami. You are the love of our life. Dan kami bangga dan kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan baik. Di dalam nama Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu yang memerdekakan, dan setiap kami haus dan lapar dan akan dipuaskan. Kami berkata, amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Thank you worship team. Thank you Bu Glena, luar biasa. It's a privilege sebenarnya buat kita punya persekutuan kita di sini. We have a nice tempat gitu ya, tempat ibadah kita. Kita punya worship team yang luar biasa. Dan kita punya all the facility. Saya bersyukur dan saya ingin teman-teman mengajak terus teman-teman untuk bersama-sama dengan kita di setiap Jumat yang ada. Terima kasih untuk tim persekutuan yang berjeri lelah ya, mempersiapkan semuanya. We don't take it for granted. This is a privilege. Di tengah-tengah pekerjaan kita bisa responi, kita bisa bersyukur dan bisa terima firman, memuji, memuliakan, dan mengembalikan segala kemuliaan kepada Dia. Amin. Selamat Paskah tentunya, walaupun sudah telat, tapi is a moment ya. Mungkin teman-teman kita yang lain merayakan hari kemenangan. This is our kemenangan. Amin. Kemenangan kita. Saya geser dulu. Supaya tidak terhalang. Oke, mari kita lihat slide-nya. Salib yang mengubahkan dunia. Karena salib, jadi semua titik kehidupan kita, kemenangan yang dijanjikan, kehidupan yang berkemenangan, semuanya diawali dengan salib. Amin. Jadi kenapa kita memulai ibadah kita juga bukan karena bilang, kenapa nggak hari Sabat, kenapa nggak hari Sabtu. We do it, kita lakukan di hari Senin, di hari pertama di setiap minggunya, which is Sunday. Karena itu adalah hari kemenangan kita. Amin. So we celebrate moment setiap kali kita ibadah di hari kemenangan kita, hari Minggu. Jadi karena itu titik kita, remind ourselves, mengingatkan kita bahwa di titik itulah kita boleh ada sebagaimana kita adanya, dan kita boleh lakukan firman, kita boleh alami janji-janji Tuhan, semua karena ada pintunya di salib Kristus. Amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana salib itu mengubahkan dunia kita, mengubahkan masalah dunia, masalah manusia. Nah, kita tahu bahwa di zaman perjanjian lama, dan kemudian Tuhan Yesus lahir kemudian setelah perjanjian lama diturunkan lewat Musa. Jadi kenapa gitu ya? So, manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Adam, the first man, Adam, membuat jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah kita semua. Nah, kemudian dosa itu hadir di dunia, dan kemudian dosa ini Tuhan punya Bapa, punya rencana menebus umat manusia. Nah, sebelum Tuhan Yesus lahir, harus turun dulu hukum Taurat. Kenapa? Karena kita mesti ngelihat bagaimana kalau Tuhan mau menebus, kalau Tuhan Bapa mau menebus kita dari dosa, maka apa yang menjadi masalahnya harus dikuantify. Kita tahu itu gitu. Jadi hukum Taurat harus turun dulu. Contohnya gini. Kalau kita mungkin bekerja ya, mungkin terus nggak ada sistem, no system. Ya, misalnya no punching, no absen gitu ya. Maka kita bilang ke teman-teman kita pagi masuk kerja. Terus ada yang masuk nih, saya masuk, kemudian yang lain masuk. Kayaknya ada yang datangnya lewat gitu ya. Kita ngegosip paling adanya. Kayaknya dia tuh lewat tuh, kayaknya dia salah deh, kayaknya salah. Tapi nobody can point. Tidak bisa bilang bahwa dia salah. Karena tidak ada aturan. So, makanya hukum Taurat harus diturunkan terlebih dahulu sebelum Yesus lahir. Jadi hukum Taurat diturunkan lewat Musa, sehingga dosa itu terkuantify, bisa diekspos. Karena apa? Kalau sebelumnya kayak misalnya waktu kita masuk kerja nggak ada absen, dan kita hanya ngegosip aja, dia kayaknya langgar deh, kayaknya dia telat deh, kayaknya telat. Tapi nobody can say it's wrong. Nah, ketika hukum Taurat diberikan, orang membunuh mungkin dari awal udah membunuh, udah ada yang menginginkan barang orang lain. Tetapi the moment hukum Taurat itu diberikan, maka dosa being captured, terukur, terlihat, terekspos. Sama seperti kita tiba-tiba sekarang dipasang mesin absen. Jadi ada orang yang datang 8.30, 8.99, 15, gacha, garit.
dia ketahuan bahwa dia salah. Karena udah ada garisnya 8:30, pancing mesin, merecord. Nah demikian juga dengan hukum Taurat harus diturunkan terlebih dahulu sebelum Yesus lahir. Nah ini background sedikit. Jadi bahwa dosa dunia itu Tuhan punya rencana dan diturunkanlah hukum Taurat sehingga dosa itu bisa di-capture. Dan kemudian manusia di Roma 5:20 berkata, menjerit, bagaimana kami manusia celaka, bagaimana kami bisa lewat daripada hukuman dosa. Karena kita melihat bagaimana sulitnya untuk bisa melakukan perintah-perintah Allah. Bisa 9 lakukan, 1 fail. 600 yang lainnya ada peraturan-peraturan aturan lainnya. Maybe we do it 588 kita lakukan perintah Tuhan. Tapi we fail on the 12, we fail. Kita nggak kudus. So hard. Itu sebabnya, tapi Tuhan turunkan dulu hukum Taurat supaya manusia menyadari betapa dia berdosa, betapa we cannot do it, betapa kita terbatas, kita nggak bisa menggapai Tuhan. Nah, dari sana saya mulai. Nah, kemudian bagaimana karya bersalib itu datang? Kita lihat. Next. This is the beginning. Satu babak pertama, Tuhan menyelamatkan umat manusia. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua. Yang ada masalah tadi, masalah dosa yang menjadi masalah kita besar. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi the stage pertama, Tuhan menurunkan anaknya sendiri untuk menyelamatkan. Betapa kasihnya kepada kita. Dia yang Tuhan, dia bisa tenang-tenang di surganya. Dia memerintah, dia firman. Tetapi dia relakan dirinya dari Tuhan yang menciptakan menjadi manusia. Manusia yang lahir di kandang domba. Jadi bukan manusia yang lahir di hospital yang mewah. No, tapi dia lahir di kandang domba. Jadi bayangin betapa cintanya dia sama saya dan saudara. Amin. Dia rela dari dia Tuhan yang bisa tenang-tenang memerintah. Now dia humble himself, coming down to earth, datang ke dunia. Dan dunianya bukan biasa-biasa, tetapi di orang miskin. Dan kemudian nah kita lihat how the love of God, kasih karunia Tuhan itu dicurahkan begitu rupa. Next. Nah inilah bagaimana kasih karunia itu menyelamatkan kita. Kasih karunia di babak pertama karena Tuhan menjadi manusia biasa. Dia mencurahkan kasihnya, maka kasih karunia itu dicurahkan kepada manusia. I'll take it as one level. Satu titik kita menerima kasih yang begitu besar. Tuhan rela jadi manusia. Amin. Itu sungguh kasih yang besar banget. Kita belum lahir bahkan. Tuhan udah mikirin nyelamatin kita. That's why kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran bahwa Tuhan sangat cinta kita. Dusta selalu bilang bahwa no, kamu ada masalah, kamu no. The fact is, even before kita lahir, Tuhan sudah merencanakan semua ini. Tuhan sudah mengasihi kita begitu rupa. Dia rela jadi Tuhan turun jadi manusia, lahir di kandang domba. So kasih karunia dicurahkan. Tapi nggak sampai di situ. Further down, Tuhan mencurahkan kasihnya kepada kita. Next. Filipi 2:5-6 bilang gini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena apa dia? Kenapa Kristus Yesus? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangin, dia yang Tuhan, dia bisa memerintah, tapi dia merelakan, dia copot ke otoritasnya. Dia jadi manusia. Dan dia lahir di dunia, tinggal di manusia, tinggal di Yerusalem dan sekitarnya. Next lagi, ayat 7-nya, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri. So he empty himself dari Tuhan. Kalau presiden meng-empty aja kita udah, wah, dia humble banget. Presiden kok rela. Ini dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. So further love, lebih lagi kasihnya dicurahkan kepada kita. Karena dia bukan sekedar rela jadi manusia, dia sekarang rela dihukum, rela mati nggak wajar, mati di kayu salib. So that's the love of God. Dia rela
Dia nggak pakai exercise, dia punya otoritas, dia bisa. Semua orang-orang di Yerusalem itu, orang-orang Ibrani itu semuanya dihantam, bisa. Tetapi dia tidak exercise his power hanya untuk rencana Bapaknya. Makanya bergetar sampai di Taman Getsemani, karena dia merelakan powernya, otoritasnya, keberadaannya, dia empty himself. Makanya terjadi getaran tubuhnya. Ya kan, kedokteran akan bisa tahu bahwa itu satu getaran yang sangat kuat sampai pembuluh-pembuluh pecah. Karena apa? Dia sungguh-sungguh mengosongkan dirinya. Dia, bayangin aja saudara, kalau kita punya power, terus ada orang yang sebenarnya kita gemes rasanya ya. Loh, gitu. Saudara bisa bayangin, dia Tuhan. Pencipta langit dan bumi, semua ada karena dia. Tapi sekarang dia harus relakan semuanya itu, killing him ataupun menyerang dia. Jadi saudara, teman-teman kita semua menyadari bahwa betapa kasih Tuhan itu dicurahkan. Karena dia bukan sekedar Tuhan yang turun jadi manusia. Sekarang manusia yang rela dihina, dimaki, dicambuk. Gemes gak? Bisa dia gini aja semua hilang. Tetapi dia tidak exercise his power. Itu makanya disebut lemah lembut. Lemah lembut itu bukan gemulai, bukan. Lemah lembut adalah power in control. Jadi punya power tapi dikendalikan. Nah, itulah yang namanya lemah lembut. Nah, itulah Tuhan Yesus kita. Dia yang mengosongkan dirinya. Next. Tapi karena itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Dia luar biasa, dia mengasihi saya dan saudara. Dia rela mati demi rencana Bapaknya. God so loved the Lord. Bukan hanya dia lahir jadi manusia, tapi dia mati di kayu salib. Tapi karena itulah, that's the winning point. Kita lihat next. Di ayat 1 Petrus 2:19 juga bilang, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sedangkan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi betapa kasih karunia yang melimpah kepada kita. Kenapa? Dia menanggung, bukan mestinya dosanya dia, tapi karena sadar akan kehendak Bapaknya, dia rela. Itulah kasih karunia. Next. Nah, sekarang kasih karunia itu betapa penuhnya bagi kita. Amin. Karena yang pertama, dari dia manusia, Tuhan jadi manusia. Sekarang lebih jauh lagi, manusia yang rela mati disalib, dihina, dimaki orang, ya, hendak dibunuh, walaupun dia tidak mati karena itu, tapi dia yang menyerahkan nyawanya. Nah, next slide. Sementara lawannya adalah dosa dunia. Jadi lihat, kasih karunia Allah begitu melimpah, tetapi against the sin of the man yang lahir turun karena Adam, one man, karena satu orang. Sekarang karena satu orang juga. Amin. Yesus Kristus Tuhan yang mencurahkan kasih karunia-Nya yang begitu besar. Karena dia rela mati di kayu salib karena kehendak dan rencana Bapaknya. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi lebih dari segalanya biarlah kehendak Bapa terjadi. Itu terjadi. Dan next kita lihat, inilah dikatakan Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Seberapa kaya kasih karunia? Kita lihat tadi kan. Dia yang rela menjadi manusia, dia rela lebih jauh lagi mati di kayu salib. Itulah curahan kasih karunia kepada kita semua. Amin. Untuk membayar, next kita lihat, untuk membayar dosa dunia, dan kita menerima pengampunan. Amin. Salib Kristus telah membawa kita di dalam pengampunan. Karena oleh limpahan kasih karunia-Nya yang dia curahkan, kasih yang begitu besar kepada saudara dan saya, sehingga kita menerima, kita dimenangkan, kita boleh mengalami kemenangan. Dan kita lihat, ini yang dikatakan pass over. So we pass over dari dosa, kita menjadi dengan kasih karunia, kita pass over, kita melintasinya. Masalah manusia, maut, maka mautlah dikalahkannya dan kuburnya kosong. Amin. Karena kasih karunia-Nya overshadow, passing, melintasi, melewati,
Dan bahasa ditebus, dibeli, bayar lunas, dipertukarkan. At that moment, saudara bisa bayangkan, Barabas yang penipu, orang yang pendemo. Dia adalah orang yang suka demo ataupun pemberontak. Barabas adalah simbol orang pemberontak. Tetapi orang-orang Yahudi memilih Barabas dipertukarkan dengan Yesus yang kudus. Jadi saudara bisa bayangin betapa dia rela. Kalau kita di-matchingin sama orang yang sepadan, oke. Di-matchingin sama orang yang jelas-jelas ketidaktaatan. Orang-orang yang suka berontak. Barabas adalah simbol ketidaktaatan. Tetapi pada saat kayu salib, dia dipertukarkan, disamain, ditukar sama Barabas. Tapi itulah momen kayu salib, di mana inilah yang jadi basis kemenangan iman kita. Amin. Karena di sanalah kita ditebus, dibeli, dibayar lunas semuanya. Kenapa? Tadi kita lihat kan bagaimana dosa dunia ini kan harus turun dulu hukum Taurat. Supaya dosa itu can di quantify. Dosa dunia can di expose. Dosa dunia bisa ada harganya. Kalau enggak bisa ditebus. Saudara bisa bayangin datang pagi-pagi ke pasar di pasar pagi jam 2. Saudara mau belanja. Mungkin saudara nggak bisa belanja. Kenapa? They haven't divine the price. Mereka belum tentukan harganya. Jadi mau beli nggak bisa. Kita mau hidup, biarlah hidup kita digerakkan oleh kasih karunia. Jangan ada orang yang membenci seorang pun. Amin. Karena apa? Hidup kita kenyataannya telah menerima kasih karunia. Saya nggak layak difoto dari surga, kayaknya nggak kece-kece amat untuk saya bisa menerima kemuliaan dan kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan mati buat saya dan saudara. Jadi kita adalah produk daripada kasih karunia. Maka kita hari ini kalau kita hidup, marilah kita hidup digerakkan oleh kasih karunia. Ampuni orang lain, terima orang lain apa adanya. Amin. Jangan ada yang menghakimi. Amin. Karena kita adalah produk kasih karunia. Kita udah ngertinya. Makanya lagunya, dengan apa kan ku balas. Biarlah hari-hari ini kita kalau kita ada di perjanjian baru dibilang, kita nggak lagi hidup karena hukum. So kalau Anda dan saya melakukan perbuatan baik, Anda nggak ngegosip, kita bekerja dengan rajin. Bukan karena kita disuruh-suruh aturan, tapi karena cinta yang besar yang telah kita terima, landed well in my life, in your life. So we do it well. Makanya Paulus tidak membuat kasih karunia itu sia-sia. Dia telah bekerja lebih giat daripada semuanya. Karena apa? Bukan karena dia, tapi karena kasih karunia. Jadi saya ingin kita mengerti bahwa di perjanjian baru kita nggak lagi, pastor boleh nggak saya sih nggak ke gereja, boleh nggak sih saya nggak baca firman. So we are not in that moment. Kita nggak lagi di situ babaknya. Tetapi kalau saya baca firman, kalau saya ke gereja dengan rajin mungkin, kalau kita baca memuji muliakan, angkat tangan, kita dancing in a joy. If we do that, bukan karena ada peraturan di depan saya yang kita yang haruskan, but because of love. Tadi kita nyanyikan laguan pujian, You are the love of our life. Jadi kalau hari ini saudara dan saya melakukan firman, kita ke gereja nih, kita ke persekutuan gini, bukan gak ada yang disuruh-suruh, gak ada karena flyer, not because of flyers. No, because the love that has been landed well in my life. That's why I go and jump. That's why I do the love. That's why I do the good things. That's why I follow the Jesus. Not because of somebody putting rotan di belakang saya. No. Out of my love. Now the love has been landed in my life. Dengan apa akan ku balas? Selain I do well, I work well, I treat people well, I believe high. Aku percaya besar karena Tuhanku besar, karena Dia telah menang atas kelemahanku. Amin. So today saya ingin kita semua menyadari bahwa karena salibnya, it's really membalikkan dunia kita. Kita dipersatukan dengan Bapa. Karena salibnya kita telah ditebus. Kita telah dibayar lunas, dipertukarkan dengan keadaan kita apapun. Amin. Next kita lihat lagi apa yang salib kerjakan. Roma 3:24 bilang, dan oleh kasih karunia. Saya ingin semua kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Dia yang lahir sebagai manusia sebagai Tuhan, mengosongkan diri, dan Dia yang rela mati. That's really the grace of God yang kita nggak layak, tapi ya Dia telah memutuskan untuk kita. Dan karena itu
dengan cuma-cuma kita telah dibenarkan karena penebusan Kristus Yesus. Next. Pembenaran kita dikuduskan. Kita bukan orang kudus. We're not perfect. Tapi kita dikuduskan karena darahnya menyucikan dosa dunia. Oleh kasih karunia-Nya terjadi Passover. Dipertukarkan, ditebus, dibayar. So hari ini saya ingin kita hidup benar-benar merdeka. Karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang diperhamba lagi. Dalam bondage, di dalam kekukungan kayaknya gak bisa saya lakukan benar karena saya. No. Terimalah kebenaran bahwa kita telah ditebus. Karena salibnya kita gak ada free from curse, free from anything. You just believe that. Menerima kasih karunia. Kadang-kadang ya susah itu kan. Kita kadang-kadang nganggap enggak, kalau kita ada kebiasaan hidup ini kayak trading. Kalau saya lakukan ini, no. Yang namanya kasih karunia adalah given. We're not ready, God already do it. One line. Because of His love to us. Amin. Jadi kita menerima. Nah, dengan ini juga kita lihat, bayangkan. Next. Sebenarnya dengan gambaran ini juga kita bisa ngelihat jawaban-jawaban doa kita pun bekerja dengan cara yang sama. Ketika kita taat pada perintah Tuhan dibanding keadaan kita. When you feel like pengennya sih gak senyum karena lagi gak ada keadaan, gak happy. Tapi karena perintah Tuhan, Tuhan bilang sukacitalah, bersyukurlah, dan beribadahlah, baca firmanlah. Ya. Saudara lakukan, that's the grace of God about. Jadi sesungguhnya ketika engkau dalam ketaatanmu, di dalam doamu, engkau sebenarnya gak merasa untuk melakukan, tapi karena perintah Tuhan kita lakukan juga. Maka yang terjadi sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan bekerja aktif memenuhi hidup kita. Dan kasih karunia itu penuh. Dan masalah kita pun di waktunya Tuhan. In His timing, in His way. Maka terjadilah doa, jawaban doa, mukjizat, kemuliaan, terobosan, pemulihan, kesembuhan saya dan saudara. Amin. The same rule, the same pattern. Kasih karunia-Nya melimpah. Kasih karunia-Nya melimpah dari mana? Ketika kita semua memilih taat dibanding kalah dengan keadaan. Dibanding keadaan situasi saudara. Karunia. Kami bukanlah pribadi-pribadi yang gak tahu artinya telah dikasihi. Kami adalah pribadi yang tahu artinya berterima kasih. Hidup kami di depan, langkah-langkah kami dalam pekerjaan, dalam keseharian kami digerakkan lebih dari sekedar harus hukum, tapi karena cinta. Kami telah terima cinta yang besar. Cinta yang membara dalam setiap kami. You are the love of our life. Dari sanalah kami mengerjakannya. Dari sanalah kami bekerja, dari sanalah kami akan lakukan kebenaran. Karena sesungguhnya perintah-perintah-Mu itu baik dan ringan. Karena kami cinta banget. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Wow, semakin membara ya cinta sama Tuhan ya. Semakin berapi-api bersama dengan Tuhan. Baik, meresponi kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami cinta Engkau. Banget Tuhan. Banget. Kasih karunia-Mu luar biasa Tuhan, tidak terukur. Dan biarlah kami meresponi firman-Mu ini dengan hati yang terbuka buat Tuhan. Seluas-luasnya buat Tuhan. Kami mengarungi hidup ini bersama dengan Tuhan saja. Ajar kami untuk meresponi kembali firman ini dengan memberi yang terbaik hari ini dan ibadah-ibadah yang ke depan di dalam persembahan kami.
di mana persembahan ini akan dipakai di tempat ini untuk lebih lagi mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan Mas. Ya. Yang pertama adalah doa pagi setiap Senin pukul jam 8 melalui Zoom. Kemudian ada ibadah Jumat tanggal 5 April nanti ada misa Jumat pertama ya. Laporan kas kita pada minggu ini tercatat di saldo akhir per 28 April 2.411.971 rupiah. Kemudian juga ada beberapa nomor telepon dari PIC Diakonia di tempat ini bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau memberikan persembahan buat kegiatan Diakonia. Seperti yang diinformasikan setiap ibadah bahwa PDMNC Center melakukan ibadah Diakonia atau kegiatan Diakonia setiap bulan selalu ada. Dan itu biasanya ada berupa video sebagai bukti tentang pemberian dari teman-teman kepada pengurus yang dikelola untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Ini adalah foto-fotonya dan videonya sebagai berikut. Sesuai dengan arahan dari Pak Hari Tanu sebagai penasehat dan juga pembina kami dan juga Bu Jessica yang merupakan pembina kami, bahwa kami harus berbagi kepada saudara-saudara yang benar-benar sangat membutuhkan. Dan kenapa kami memilih Tanah Merah? Karena seperti sudah dilihat di kawasan ini bahwa mereka sangat sekali membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Kami setiap bulan melakukan diakonia ke berbagai daerah yang ada di Indonesia dan kami lakukan rutin setiap bulannya. Hari ini kami mau berbagi kepada anak-anak, ada sekitar 120 anak di kawasan Tanah Merah. Tidak menyangka sama sekali bahwa tempatnya akan seperti ini. Namun saat ini kita melihat bahwa kami berusaha untuk dapat berbagi dengan saudara-saudara di sini, anak-anak ada di sini, dan kita melihat wajah-wajah mereka sangat senang sekali. Ya, kami membagikan buku-buku, yaitu buku tulis, alat-alat tulis, kemudian snack, susu, karena itu yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Dan juga kami juga membagikan sembako dan juga makanan yang siap saji. Kalau kita tadi melihat anak-anak ada di sini dan kawasan yang ada di sini, bahwa rata-rata mereka adalah keluarga atau orang tuanya adalah pemulung. Nah, saya mengajar mulai dari PAUD ya, dari umur 2 tahun sampai kelas 6 SD. Nah, untuk PAUDnya saya ajari baca nulis dan untuk SD-nya matematika. Lokasinya ya di sini, dekat-dekat sini. Ada 50 anak. Ada yang bantu saya di sini mengajar. Namanya Ibu Lucy. Mungkin mulai dari umur yang 2 tahun ya, karena kan mereka masih oe-oe gitu ya, jadi harus dilatih nyanyi lagu anak-anak gitu aja sih. Kalau anak-anaknya pada rajin-rajin belajar. Harapan saya kepada anak-anak sini, biar anak-anak ini menjadi anak-anak yang berhasil, yang berpangkat tinggi, karena mereka ini adalah generasi-generasi muda dan mereka ini berharga di mata Tuhan. Ya Pak, atas bantuan yang telah Bapak kasih ke Tanah Merah. Kami sangat mengucap syukur. Nanti Bapak diberikan kesehatan, panjang umur, dan kalau bisa lain kali datang lagi ya Pak ke Tanah Merah untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak saya, jajan-jajannya, snacknya, dan bukunya dan pulpennya. Penghasilan saya kalau dibilang cukup kurang, karena saya ibu rumah tangga, suami saya buruh harian lepas. Rasanya senang bisa mendapatkan bantuan dari MNC
dari Kauli juga. Dapatannya tadi kayak beras, telur dan lain-lainnya buat makan sehari-hari di rumah. Kalau ibu rumah tangga, kalau ayah wira swasta. Terima kasih buat persekutuan doa MNC Center. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk berkatnya kepada persekutuan doa MNC Center. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi teman-teman yang mau ikutan ke lokasi juga boleh ya, selama masih di Jakarta. Kita iring-iringan ya, ikut membagikan berkat buat saudara-saudara kita ya. Baik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Mari dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Ibu untuk bagi berdiri, dan doa syafaat dan doa berkat akan dibawakan kembali oleh Bapak Pendeta Vincent Gilad. Kami persilakan. Mari kita selalu doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap iman dari anak-anak-Mu yang Kau tumbuhkan. Dan terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu yang membuah-buah dalam kehidupan kami. Karena ketaatan kami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberkati semua teman-teman kami Tuhan yang saat ini belum bisa hadir pun kami memberkati mereka. Tuhan berkati mereka dalam kesehatan. Berkati teman-teman kami juga yang mungkin berlibur. Tuhan berkati mereka dalam perlindungan-Mu. Dan juga kami memberkati seluruh karyawan MNC Group dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Berkati setiap langkah-langkah kami, setiap karya kami Tuhan. Dan berkati bisnis kami Tuhan di MNC Group. Tuhan berkati semua lini aspek bisnis kami Tuhan. Berkati buka jalan. Terima kasih Bapak Surga. Kami juga bersahati memberkati Bapak Haritanu Sudibyo dan Ibu Liliana, Tuhan berkati, dan juga anak-anak semua Tuhan. Ibu Jessica, Ibu Angela Tuhan, Ibu Valencia Tuhan, Engkau memberkati Ibu Clarissa, Engkau berkati Warren, Tuhan berkati juga orang tua mereka, mertua dari Pak Hari, Tuhan berkati semua keluarga besar, Tuhan berkati dalam hikmat-Mu, di dalam segala rencana Tuhan, dalam mengatur dan mengelola bisnis yang besar yang Kau percayakan ini Tuhan. Beri hikmat. Terima kasih untuk setiap terobosan, setiap new business, new achievement, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk persekutuan doa MNC Center Tuhan. Berkati kami di dalam, Tuhan sudah pimpin kami, boleh adakan ibadah kami yang luar biasa bersama dengan-Mu. Dan kami juga telah melakukan diakonia, Tuhan berkati, Tuhan pimpin setiap rencana-rencana kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati. Dan kami memperkatakan jiwa-jiwa datang bersama-sama dengan kami dalam setiap Jumat-Jumat yang ada untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dan bertumbuh bersama. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga memberkati negara dan bangsa kami, Indonesia yang tercinta, Sabang sampai Merauke, di dalam nama Yesus. Berkati, dan election di tahun 2024 juga Tuhan berkati. Kami memperkatakan damai sejahtera-Mu memerintah atas kota-kota negeri kami. Dan berkati Bapak Jokowi, berkati semua menteri dan juga seluruh jajaran Polri, Akabri kami Tuhan, berkati semuanya. Menjadi berkat bagi bangsa kami, takut akan Tuhan. Dan berkati negara kami jadi berkat bagi bangsa lain. Dan Tuhan, semua aspek kehidupan bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati gereja-Mu untuk jadi berkat. Berkati semua gereja-Mu, anak-anak-Mu bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan dan teguhkan kami. Karena kami adalah umat-Mu yang mengerti akan kasih karunia yang telah kami terima. Dan biarlah setiap kami bergerak melakukan kebenaran karena cinta kami kepadamu. Terima kasih Bapak Surgawi, inilah doa kami. Dan kami mengakhiri dengan berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu dan kami mau terima berkat. Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang yang sempurna dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, setelah persekutuan dan pengurapan Roh-Nya yang Kudus dari mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kekasih-kasihnya kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Tuhan memberkati. Have a nice and blessed weekend. Saat teduh. Selamat beraktivitas kembali di tempat kerja Anda masing-masing. Jadi lebih dekat dan Tuhan Yesus memberkati.